apa, Pak? Buka dulu pintunya. Oh, iya ya, Pak, iya. Terungkap. Siapa pembunuh sebenarnya Pak RT Jalil? Pocong Pak RT buka suara lewat ayah Robi. Oke teman-teman. Di video kali ini kita akan membongkar semua kejanggalan di balik kematian Pak RT Jalil. Sosok yang dikenal baik, adil, dan dihormati warga. Namun siapa sangka, kematiannya bukan karena takdir, tapi karena ulah manusia. Lewat kesurupan misterius yang menimpa ayah Robi, arwah Pak Jalil mengungkap segalanya, dari racun, pengkhianatan, sampai pelaku sebenarnya yang selama ini tak dicurigai. Lewat video ini kita akan ditunjukkan bagaimana Dewi dan anak buahnya meracuni Pak Jalil. Jadi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Semua dimulai ketika ayah Robi kerasukan sosok menyeramkan di tengah malam. Dengan suara serak dan penuh dendam, ia berulang kali mengucapkan satu kalimat. Nyawa dibalas nyawa. Aku belum selesai. Lisa, adik Robi, jadi saksi langsung bagaimana ayah mereka berubah menjadi medium dari arwah penasaran. Bukan hanya sekadar kerasukan biasa, tapi menjadi saluran komunikasi dari arwah Pak Jalil yang masih menyimpan luka dan dendam. Lewat tubuh ayah Robi, pocong Pak Jalil menceritakan semuanya. Malam kematiannya ternyata bukan kecelakaan atau penyakit, melainkan pembunuhan. Lebih tepatnya, racunan perlahan-lahan yang membuatnya sekarat dalam kesunyian. Dan yang lebih mengejutkan, pelakunya bukan orang asing. Dia orang dekat. Orang yang selalu di tengah-tengah kita. Yang pura-pura peduli, tapi menyimpan niat jahat. Dialah yang mencampur racun itu ke dalam kopi pagiku, ujar sang pocong lewat ayah Robi. Pocong Pak Jalil tak menyebutkan nama secara langsung, namun menyampaikan petunjuk-petunjuk. Bahwa pelakunya adalah seseorang yang selama ini mengincar orang yang dia cintai, dia menyingkirkanku. Karena takut identitasnya terbongkar. Dari kesaksian pocong Pak Jalil, si pelaku dengan cerdik menyusun rencana pembunuhan lewat racun lambat yang dimasukkan ke termos kopi milik Pak Jalil. Namun, arwah Pak Jalil tidak bisa tenang. Ia menuntut balas. Dan lewat tubuh ayah Robi, ia menitipkan pesan. Jangan biarkan dia hidup tenang. Biarkan warga tahu siapa dia sebenarnya. Aku ingin keadilan, bukan dendam. Setelah kejadian itu, Lisa dan Robi tak tinggal diam. Mereka mulai mengumpulkan bukti, rekaman suara, catatan lama Pak Jalil. Kisah ini belum selesai. Tapi satu hal jelas, arwah Pak Jalil tidak akan pernah tenang, sampai kebenaran terbongkar dan pelakunya menerima balasan setimpal. Jadi, menurut kalian, haruskah geng Porji dan Lisa mengungkap semuanya ke warga? Atau justru membiarkan arwah Pak Jalil sendiri yang menuntaskan dendamnya? Sebelumnya diceritakan, Lisa memundurkan langkah perlahan, berusaha tak membuat suara. Tapi lantai rumah mereka berdecit, cukup untuk membuat sosok itu menoleh. Mata putihnya kini menatap tajam ke arah Lisa, menembus kegelapan seperti api dalam kabut pekat. Aku butuh tubuh ini untuk sementara, sampai urusan selesai, kata pocong Pak Jalil. Suaranya berat seperti dua suara yang bertumpuk jadi satu, suara ayahnya dan suara Pak Jalil. Lisa nyaris tak bisa bernapas. Ponselnya bergetar di genggaman. Pesan dari Robi masuk. Gewe ke rumah bareng teman-teman, tahan sampai aku balik, jangan sampai bapak tahu kamu takut. Lisa membaca pesan itu cepat-cepat, lalu berpura-pura tenang, meski lututnya hampir tak kuat menopang tubuh. Pak! Bapak kenapa? Tanyanya pelan, mencoba meraih sisa-sisa kendali atas situasi. Pocong itu hanya tertawa, tawanya kosong dan bergema. Kenapa? Karena mereka yang membunuhku masih tertawa bebas. Aku diracuni. Aku dipermalukan, diracun di kopi pagiku oleh mereka yang pura-pura hormat di pemakamanku. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari luar. Pintu belakang perlahan terbuka dengan sendirinya, dan hawa dingin menyergap ruangan. Lisa melihat bayangan lain masuk, seseorang berjubah putih, membawa kendi kecil dan seikat daun sirih. Itu Bu Sarti. Dan di belakangnya, Robi dan teman-teman. Wajahnya pucat, tapi matanya tegas. Jalil, kalau kamu benar butuh keadilan, jangan jadi setan. Kau tahu jalan ke alammu, jangan tarik yang hidup ke dalam dendammu, ucap Bu Sarti lantang, menyebarkan garam ke sekeliling ruangan. Pocong Pak Jalil berteriak.
Tubuh ayah Lisa kejang, lalu jatuh ke lantai. Sekilas, wajah pocong itu muncul dari bayangan, melayang di atas tubuh sang ayah. Aku akan kembali kalau belum ada yang membayar darahku. Dengan teriakan panjang dan menyayat, sosok itu lenyap dalam pusaran asap hitam. Ayah Lisa terbaring tak sadarkan diri, napasnya kembali normal. Tapi sejak malam itu, mimpi Lisa selalu sama. Pocong Pak Jalil berdiri di bawah pohon beringin tua di dekat makam desa, menatapnya tanpa berkedip. Dan tiap malam, jumlah sosok bayangan di belakangnya bertambah satu. Satu demi satu, mereka yang terlibat dalam kematian Pak Jalil mulai mengalami nasib buruk. Baiklah teman-teman, sekarang saatnya sesi baca-baca komentar. Buat kalian yang mau nitip salam buat yang di rumah atau buat yang lagi di rantau, boleh silahkan tulis di kolom komentar, nanti saya akan bacakan sebanyak mungkin komentar kalian. 1. Netizen penasaran. Waduh, serem banget, tapi beneran ada ya pocong bisa ngomong lewat orang kerasukan? Jawaban. Cerita ini memang terinspirasi dari kejadian mistis yang sering diceritakan masyarakat. Soal kebenarannya, balik lagi ke kepercayaan masing-masingnya. 2. Ghost Hunter Real. Menurutku ini bukan cuma dendam, tapi arwah Pak Jalil pengen ngebuka tabir kejahatan yang ditutup-tutupi. Jawaban. Setuju. Fokusnya bukan balas dendam semata, tapi tentang keadilan dan mengungkap kebenaran yang disembunyikan selama ini. 3. Santuy aja. Dewi itu yang mana sih? Kok bisa-bisanya dia racunin Pak Jalil? Jawaban. Nah, itu dia yang belum sepenuhnya terungkap. Dewi disebut-sebut lewat petunjuk, tapi masih banyak misteri soal motif dan siapa yang sebenarnya dalangnya. 4. Anak dalam rumah. Mimin, tolong dong bikin video khusus bahas teori siapa pelaku sebenarnya berdasarkan clue dari pocong Pak Jalil. Jawaban. Siap. Konten breakdown petunjuk-petunjuk dari arwah Pak Jalil sedang disiapkan. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan, ya. 5. Pengabdi pocong. Gue yakin, Bu Sarti tahu lebih banyak daripada yang dia tunjukkan. Dia datang bawa kendi, daun sirih, bukan orang biasa tuh. Jawaban. Menarik banget nih analisanya. Bisa jadi Bu Sarti punya peran penting atau pengetahuan spiritual lebih dalam. Kita bahas lebih lanjut di video selanjutnya. 6. Skeptis banget. Alah, ini pasti cuma cerita karangan buat views. Masa iya arwah bisa nitip pesan pakai badan orang? Jawaban. Gak apa-apa skeptis, bro. Tapi kisah ini berdasarkan pengalaman warga dan kepercayaan lokal. Ambil sisi positif dan nilai moralnya aja. 7. Tea malam Jumat. Gue makin curiga sama Robi, kok dia kayak udah siap banget waktu Lisa kirim pesan? Jawaban. Wah, teori menarik. Robi bisa jadi punya peran lebih besar dari yang terlihat. Bisa aja dia tahu lebih awal atau malah menyimpan rahasia. 8. Mantan warga RT. Kisah ini ngingetin gue sama kejadian di kampung gue dulu. Ada tokoh dihormati yang mati misterius, ternyata emang ada yang gak suka. Jawaban. Wah, berarti kejadian kayak gini gak sepenuhnya fiksi ya. Banyak cerita serupa di masyarakat yang gak pernah benar-benar terbongkar. 9. Kepo sejati. Kalau arwah Pak Jalil balik lagi, kira-kira dia bakal nunjuk langsung siapa pelakunya gak sih? Jawaban. Bisa jadi. Tapi biasanya arwah seperti ini kasih petunjuk bertahap. Mungkin masih nunggu waktu yang tepat atau kondisi yang pas. 10. Penasaran mas? Gimana nasib ayah Robi setelah kerasukan? Apa dia bisa sembuh total? Jawaban. Setelah kejadian itu, katanya ayah Robi sering linglung dan bermimpi aneh. Tapi belum ada kabar pasti soal kesehatannya. Kita tunggu kelanjutan ceritanya, ya.